Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Petra Youth untuk kembali boleh melayani teman-teman adik-adik kami di Sekolah Kristen Pelita Kasih ini. Terima kasih kepada Kepala Sekolah Ibu Jane Lintang dan beserta seluruh guru-guru dari Sekolah SMA Kristen Pelita Kasih dan juga semua staf dari yayasan ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi kami untuk boleh kembali menyapa seluruh adik-adik kami, teman-teman kami di SMA Kristen Pelita Kasih ini. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, kita tenangkan hati kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih karena Tuhan boleh mempertemukan kembali setiap kami Tuhan dalam ibadah online ini untuk kami bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Allah Roh Kudus sekalipun ibadah ini dilakukan secara online, Engkau tetap berhadirat penuh dalam setiap kami di tempat kami masing-masing. Biar roh-Mu Tuhan yang menuntun kami dan memberikan pengertian bagi setiap kami. Bahkan biarlah roh damai sejahtera sukacita itu hadir di tengah-tengah kami dan rumah kami masing-masing. Allah Roh Kudus tuntun setiap kami untuk kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik Tuhan. Sehingga kami boleh menerima pesan Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan hari ini. Yang kemudian akan membangkitkan, menguatkan iman percaya kami sebagai orang-orang muda-Mu Tuhan di akhir zaman ini. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat. Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom orang-orang muda. Sekali lagi shalom orang-orang muda. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita puji nama Tuhan. Amin. Ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, oh sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hatimu orang-orang muda. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ini segenap kehidupan kami Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku
pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Aku kan setia sampai akhir hidupku, Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkaramu yang ajaib. Tinggikan namamu, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikan pengertian bagi setiap kami, biar roh-Mu yang menuntun kami Tuhan.
sehingga Tuhan kami menangkap isi hati-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom untuk semua teman-teman di Sekolah Pelita Kasih, senang sekali bisa kembali bertemu dengan teman-teman semua sekalipun secara virtual seperti ini. Tapi ini tidak menghalangi rasa sukacita kita untuk kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Senang sekali diberikan kesempatan bagi kami Petra Youth untuk kembali melayani teman-teman semua. Dan juga mungkin ada guru-guru yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Sungguh satu sukacita yang luar biasa bagi setiap kami. Dan pagi hari ini saya ingin sharing kepada kita semua mengenai satu hal yang hari-hari ini juga Tuhan sedang kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Ketika saya ditunjuk, dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, saya kemudian mulai mempersiapkan segala sesuatunya. Namun hal yang terbesar dalam hati saya adalah untuk menyampaikan hal yang akan nanti saya sampaikan pada kita semua pada pagi hari ini. Saya ingin mencoba mempersiapkan hal-hal yang lain, namun kuat dalam hati saya untuk membagikan hal ini. Hal ini juga sudah saya bagikan di teman-teman Petra Youth beberapa minggu yang lalu. Namun mungkin ini Tuhan menginginkan berkat yang sama, teman-teman di Pelita Kasih juga bisa menikmatinya. Dan saya percaya semua yang akan tersampaikan pada pagi hari ini bisa kembali mengingatkan kita, membangkitkan iman kita untuk kita terus mengikut Tuhan. Mari persiapkan setiap kehidupan kita orang-orang muda, dan hari ini saya akan berbicara mengenai restoration. Nah, saya ingat ternyata tema restoration ini juga adalah tema dari retreat teman-teman Pelita Kasih di tahun yang lalu kalau saya tidak salah ingat ya. Dan kenapa kemudian hal ini kembali kita diingatkan, saya percaya Tuhan yang terlebih tahu apapun yang menjadi kebutuhan kita hari-hari ini. Bukan hanya berbicara kebutuhan jasmani saja, tetapi juga kebutuhan roh kita. Saya percaya mungkin Tuhan ingin melakukan hal yang luar biasa lebih lagi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Terlebih lagi di waktu-waktu yang telah kita lewati beberapa bulan belakangan ini, mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, di rumah kita masing-masing mungkin ketika kita menjalani kehidupan kita di masa pandemi ini, semua orang merasakan imbasnya, semua orang merasakan dampaknya, dan melewati waktu ini bukanlah satu hal yang menyenangkan, tapi mungkin ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang kemudian itu mungkin menghancurkan kehidupan kita, menghancurkan hati kita. Karena ada hal-hal yang dalam hidup kita yang mungkin akhirnya tertunda atau mungkin tidak bisa terjadi dalam kehidupan kita karena keadaan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Kita melewati masa-masa ini adalah bisa dikatakan masa-masa yang terberat dalam setiap kehidupan kita. Bahkan mungkin kita generasi ini kita merasakan ini satu kejadian yang mungkin baru kita rasakan. Bahkan mungkin semua orang baru kembali merasakan keadaan yang seperti ini. Yang dahulunya kita bisa berbuat semau kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu kapanpun. Tapi karena keadaan yang sekarang ini kita menjadi serba terbatas dalam segala sesuatunya. Dan kemudian mungkin ada kejadian-kejadian dalam kehidupan kita yang kita merasa bahwa hidup kita menjadi hancur. Nah, restorasi ini adalah tema yang begitu luar biasa di bulan ini. Ini sangat memberkati saya secara pribadi. Dan saya percaya bukan suatu kebetulan kalau tema ini boleh kembali datang bagi setiap kita di masa-masa ini. Karena saya percaya inilah waktu Tuhan untuk kembali memulihkan setiap kehidupan kita. Setelah kita melewati masa-masa yang sukar beberapa bulan belakangan ini, saya percaya ini adalah waktunya Tuhan untuk kembali memulihkan, mengembalikan, bahkan merestorasi jauh lebih baik dari kehidupan kita yang sebelumnya. Karena kata restorasi ini bukan hanya sekedar membangun kembali atau mengisi kembali, tapi restorasi di dalam Tuhan artinya Tuhan membangun sesuatu hal yang baru, yang lebih baik dari yang sebelumnya. Yang percaya katakan amin.
Saya percaya itu yang Tuhan akan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Ketika Tuhan memulihkan setiap kehidupan kita, Tuhan akan melakukannya dengan begitu luar biasa. Tuhan tidak akan setengah-setengah, Tuhan tidak tanggung-tanggung. Bahkan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita secara total, bahkan lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, hal ini yang akan saya sharingkan kepada setiap kita. Karena sekali lagi, saya percaya hari-hari ini adalah waktu-waktunya Tuhan untuk kembali memulihkan setiap kehidupan kita. Mari persiapkan kehidupanmu, orang-orang muda, bahkan siapapun kita yang menyaksikan dan mendengarkan ibadah atau firman ini, kita persiapkan hidup kita biar Tuhan kembali memulihkan setiap kehidupan kita. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Yoel 2, ayat 12 sampai 14. Kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Yoel 2, ayat 12 sampai 14. Di perikopnya di sini tertulis seruan untuk bertobat. Saya baca dari ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Hal yang pertama untuk kita boleh mengalami restorasi atau pemulihan dalam Tuhan, saya percaya, saya selalu katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang senang merestorasi, Tuhan yang senang memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan senang memulihkan setiap kehidupan kita, mungkin dari kehidupan yang kelam menjadi kehidupan yang lebih baik. Tuhan kita senang merestorasi setiap kehidupan kita. Asalkan ini ada action yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Bagaimana Tuhan mau bekerja dalam setiap kehidupan kita, bagaimana Tuhan bisa merestorasi atau memulihkan kehidupan kita, kita juga harus melakukan sesuatu. Yaitu yang pertama berbalik kepada Tuhan atau kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu kenapa hal ini, saya ingin mencoba mempersiapkan hal yang lain untuk saya sharing kepada teman-teman di Sekolah Pelita Kasih hari ini. Namun yang kuat dalam hati saya, Tuhan seperti menuntun saya untuk mengingatkan kepada teman-teman, kepada adik-adik saya di Sekolah Pelita Kasih mengenai hal ini. Mengenai restorasi ini. Karena saya percaya berkat yang sama Tuhan juga inginkan terjadi dalam kehidupan teman-teman semuanya. Tuhan ingin memulihkan setiap kehidupan kita. Sekali lagi, mungkin teman-teman telah melewati masa-masa yang sulit di beberapa bulan terakhir ini. Di tengah-tengah keluarga teman-teman. Di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah pergaulan kita. Bahkan di dalam kehidupan kita masing-masing mungkin. Kita memiliki struggle tersendiri. Kita mungkin menginginkan sesuatu dalam kehidupan kita, karena keadaan ini akhirnya kita tidak bisa mendapatkannya. Mungkin kita selama ini sudah berharap berdoa kepada Tuhan, tapi kok seakan-akan Tuhan tidak menjawab doa kita. Bahkan kita harus melewati masa yang sulit ini. Mungkin ada banyak kekecewaan atau kemarahan yang terjadi dalam kehidupan kita karena keadaan kita hari-hari ini. Hal-hal ini kemudian yang akan menjauhkan kita, tanpa kita sadari akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Oleh karena itu besar dalam hati saya untuk menyampaikan hal ini. Untuk Tuhan memulihkan keadaan kita. Karena sekali lagi Tuhan senang merestorasi setiap kehidupan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus action. Kita harus berbalik kepada Tuhan. Di ayat 12 di sini dikatakan, tetapi sekarang juga. Artinya hari ini. Pada saat kita mendengarkan firman ini. Pada saat Anda menyaksikan tayangan ini.
Di sini dikatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku, berbaliklah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau kita rindu Tuhan merestorasi setiap kehidupan kita, mari berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Bahkan di ayat 13 kembali diulang, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dua kali di sini Tuhan mengatakan berbaliklah. Ada dua hal di sini yang mungkin yang saya bagikan, mungkin yang membuat kita meninggalkan Tuhan, yang seperti saya katakan tadi, mungkin segala kemarahan, kekecewaan karena keadaan kita. Dan yang kedua, ini yang saya ingin tekankan untuk teman-teman semua yang ada di sekolah Pelita Kasih, yaitu zona nyaman kita. Ini yang kuat sekali untuk saya mengingatkan kepada teman-teman semua mengenai zona nyaman ini. Karena keadaan ini, selain mungkin ada banyak hal yang sulit yang kita lewati, adalah karena keadaan ini kemudian menyamankan kehidupan kita. Kita mungkin sudah terbiasa di rumah, mungkin kita terbiasa tidak beribadah, bahkan mungkin kita sudah terbiasa untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Karena sekali lagi ada kenyamanan, kita asik dengan dunia kita. Kita asik mungkin bermain game dan lain sebagainya. Mungkin kita sudah lelah dengan segala aktivitas-aktivitas kita. Dan karena kesannya kita di rumah aja dan kita tidak berbuat apa-apa, akhirnya tanpa sadar kita ada dalam zona nyaman kita. Mumpung saya tidak beribadah, mumpung saya tidak berkomsel lagi secara langsung, akhirnya kita membuat kegiatan-kegiatan kemudian yang menyenangkan daging kita. Kita bergaul semau kita melakukan hal-hal yang kita inginkan, tanpa sadar itu menjauhkan kita daripada Tuhan. Karena kita tidak melatih lagi roh kita. Kita tidak melatih lagi kehidupan kita untuk beribadah. Kadang mungkin kita skip ibadah kita. Ya mumpunglah masih ibadah dari rumah. Pemimpin saya kan tidak tahu. Kakak-kakak rohani saya kan tidak tahu. Guru-guru saya kan tidak tahu. Akhirnya kita tidak beribadah lagi. Akhirnya kita tidak datang lagi sama Tuhan. Kita tidak berdoa lagi sama Tuhan. Nah, hal ini mungkin yang akhirnya tanpa sadar menjauhkan kita daripada Tuhan. Tanpa sadar kita meninggalkan Tuhan. Makanya pesan Tuhan hari ini, ketika kita mau mengalami pemulihan dalam hidup kita, dalam ayat di Yoel ini dikatakan berbaliklah kembali sama Tuhan. Tinggalkan zona nyamanmu, tinggalkan kenyamananmu, dan mari berbalik kembali kepada Tuhan. Dikatakan bahwa sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saya mau ingatkan teman-teman, mungkin ketika kita kembali mulai hari ini saya mau kembali sama Tuhan. Ada pribadi lain yang tidak menyukai hal tersebut. Mungkin teman-teman kemudian mulai diintimidasi. Sudahlah kamu terlambat. Kamu sudah tidak layak. Kau sudah terlalu jauh tinggalkan Tuhan. Kau sudah jatuh dalam dosa ini, dosa itu. Dan segala macam tuduhan-tuduhan. Semua bilang jangan mau dibodoh-bodohi. Karena di ayat firman Tuhan di sini dikatakan sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar. Tuhan kita Tuhan pengampun. Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Asalkan
kita mau bertobat, kita mau kembali sama Tuhan. Tuhan yang setia, Tuhan adil. Saya percaya Tuhan akan mengampuni setiap kita. Asalkan sekali lagi kita mau berbalik kembali kepada Tuhan. Karena Dia berlimpah, kasih setia Tuhan berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari teman-teman, hari ini saya mau mengingatkan, mari kita tinggalkan zona nyaman kita. Mari kembali beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah lagi engkau skip ibadahmu atau doamu kepada Tuhan. Jam-jam doamu saat teduhmu. Mari bangun kembali itu. Mari kembali sama Tuhan. Mari naikkan kembali pujian dan penyembahanmu kepadanya. Dan saya percaya Tuhan Allah yang setia dan adil, Dia akan memulihkan setiap kehidupanmu. Apa yang kau rindukan hari-hari ini? Tuhan memulihkan keluargamu, Tuhan memulihkan keadaan finansial keluargamu, Tuhan menyembuhkan engkau yang sakit, mungkin keluargamu yang sakit, yang berjuang hari-hari ini. Apa yang kau rindukan? Saya percaya Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Yang pertama, mari kembali dulu kepada Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Ini yang menjadi pesan inti saya pada hari ini. Mari berbalik kepada Tuhan. Tinggalkan semua zona nyaman kita. Dan mari kita kembali sama Tuhan. Kita berbalik kepada Tuhan. Satu ayat terakhir di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini yang menjadi janji firman Tuhan. Sekali lagi baca 2 Tawarik 7 ayat 14 ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Lalu berbalik kembali dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku, Tuhan, akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Bukan hanya diri kita atau keluarga kita yang dipulihkan. Bahkan sampai negeri kita. Apa yang kita rindukan hari-hari ini. Keadaan di kota dan negeri kita kembali pulih. Ini dampak yang begitu luar biasa. Ketika kita kembali kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita, berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan yang setia dan adil akan memulihkan setiap kehidupan kita. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama hari ini. Dalam firman yang kita telah baca tadi, hari ini, saat ini waktu yang tepat untuk kita kembali, berbalik kepada Tuhan. Tuhan akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi apa yang telah kita perbuat. Tuhan melimpah dengan kasih dan setianya. Dia akan mengampuni setiap dosa kita. Saya rindu teman-teman nanti kembali membaca firman-firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Supaya setiap kita kembali diteguhkan. Iman kita di masa-masa yang sukar seperti ini. Kita tidak kehilangan iman percaya kita. Namun kita boleh semakin kuat dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai kita melihat Tuhan akan terus menyatakan kemuliaannya dalam setiap kehidupan kita. Setiap firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah janji-janjinya. Janjinya ya dan amin. Firmannya ya dan amin. Oleh karena itu, mari sama-sama berbalik. Mari sama-sama kita tinggalkan zona nyaman kita. Mari bangun kembali kehidupan rohani. Beribadah, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Jangan pusing dengan keadaan hari-hari ini. Hanya lewat online Kak. Kita beribadah lewat online. Kami rindu kumpul sama-sama. Kalau teman-teman rindu hal itu terjadi, mari mulai dari saat ini persiapkan dulu diri kita. Sehingga waktunya tiba nanti kita boleh kembali bersama-sama berkumpul, memuji memuliakan Tuhan. Sekali lagi, dampak yang kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita berbalik dampaknya sangat besar. Di sini dikatakan Tuhan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Negeri kita akan dipulihkan, sekolah kita akan dipulihkan, keluarga kita akan dipulihkan. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita. Ketika kita mengambil langkah untuk berbalik, untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan akan merestorasi, Tuhan akan kembali memulihkan kehidupan kita. Saya ingat sudah hampir setahun yang lalu kita pergi retreat bersama-sama dengan tema yang sama, restoration. Sekali lagi saya percaya bukan satu kebetulan kalau tema ini kembali datang kepada kita.
Saya ingat di sana kami sering mengatakan bahwa ini hanyalah momentum. Ketika kita retreat, itu adalah sebuah momentum, titik balik untuk kita berapi-api. Bagaimana setelah kita melewati masa sulit ini? Apakah kita tetap on fire? Atau kita kemudian mulai meninggalkan Tuhan? Dari firman ini kembali mengingatkan, mari kembali sama Tuhan dan Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari orang-orang muda, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sama-sama kita naikkan satu pujian. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai, salibmu Tuhan sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Mari sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sekali lagi saja kita berdoa. Kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Sekali lagi kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya pujian penyembahan sudah kami naikkan. Firman-Mu telah disampaikan. Biar semua ini Tuhan boleh kembali menguatkan iman percaya kami kepadamu. Hari ini Tuhan kami mau nyatakan, kami mau berbalik, kami mau kembali kepadamu Tuhan. Dan kami siap Tuhan merestorasi, Tuhan kembali memulihkan hidup kami lebih baik dari yang sebelumnya. Tuhan berkati urapi setiap semua murid-murid di sekolah Kristen Pelita Kasih ini Tuhan. Mampukan setiap mereka melewati masa-masa ini Tuhan. Waktu-waktu pembelajaran mereka dari rumah masing-masing. Tuhan yang memberikan kemampuan, kesanggupan Tuhan. Memberikan hikmat, kemampuan bagi setiap mereka. Berkati semua guru-guru Tuhan. Biar hati yang luar biasa Tuhan berikan bagi setiap guru-guru. Tuhan boleh mengajar Tuhan. Setiap murid-murid Tuhan dengan penuh kasih sayang. Penuh dengan tanggung jawab. Ada hikmat dan kekuatan yang datangnya daripadamu. Yang memampukan setiap guru-guru Tuhan. Boleh Tuhan mengajar setiap murid-murid yang ada Bapa. Dan kami percaya Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi setiap guru-guru kami di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua staf, bahkan sampai juga kepada kepala sekolah Ibu Jen. Tuhan memberkati dalam segala hal yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh sekolah ini Tuhan. Tuhan yang cukupkan bahkan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati semua orang tua kami Tuhan. Memberkati bangsa dan kota kami. Kami percaya Tuhan yang akan terus memulihkan keadaan kami hari demi hari. Sehingga kemuliaan Tuhanlah yang akan terus dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami tutup ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu semua berkat yang terbaik dicurahkan dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagimu Tuhan segala pujian,